Kembali bersama Hari. Video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang masuk mengenai cutter barel. Seperti yang terlihat pada layar, ini ada beberapa jenis cutter barel. Ini adalah referensi dari Franken, salah satu brand cutting tool yang cukup populer mungkin di Eropa ini. Dia yang paling awal mengeluarkan beberapa jenis cutter seperti ini. Di sini terlihat ada beberapa jenis. Yang pertama adalah bagian ini nih, yang menggembung gitu ya, seperti tong gitu ya, makanya disebut barel. Kemudian ada yang berbentuk seperti lancip. Kemudian ada berbentuk seperti ini nih, jadi bagian ujungnya sini yang radius. Tapi semuanya ini pada dasarnya adalah bentukan multiradius. Jadi ada banyak R di sini yang berbeda-beda. Di ujungnya R, di dindingnya R, dan seterusnya. Di sini ada beberapa referensi brand yang bisa dipakai. Ada Fraisa, kemudian ada Mapal juga. Mereka mengeluarkan jenis cutting tool seperti ini. Kemudian yang terakhir kemarin saya ketemu juga ada yang ini nih, Hitachi. Oke, kita ke Cimatron. Untuk cutter barel, Cimatron saat ini menyediakan fitur atau teknologi di sini untuk cutting toolnya itu masuk dalam kelompok circle segment. Di sini ada jenisnya, ada 4. Ada barel, ada lens, ada oval, ada tri-radius. Tri-radi ya. Oke. Untuk barel itu dibedakan lagi menjadi ball, bull, dan flat. Tapi dia bentuknya memang nah seperti di sini ada tip radius dan profil radius. Ini yang jenisnya ball. Kemudian ada lens ini yang ujung. Jadi bukan di dindingnya, tapi di radiusnya di bagian bawah. Jadi ada tip radius, ada corner radius. Kemudian yang oval ini profil radius dan tip radius. Jadi sedikit mirip, cuman bentuknya kalau yang barel tadi lebih kayak lollipop gitu ya, tapi lebih kayak tong sih. Oke. Kemudian ada juga yang sudutnya 3, jadi ada 3 radius, ada upper radius, ada profil radius, kemudian ada tip radius. Nah, ini ada beberapa yang kemarin sudah sempat saya coba pindahkan gitu ya. Ini saya menggunakan barel, kemudian ball. Parameternya kurang lebih seperti ini. Ini hasilnya. Bentukan cutternya seperti ini. Lihat. Kemudian ini juga kurang lebih sama. Ini cutter barel. Ini saya ambil dari yang katalog ini, yang Galia ini, yang Hitachi. Nah, tapi semua jenis cutter barel itu umumnya sebenarnya direferensikan untuk 5 aksis machining. Jadi seperti yang di sini. Namun khusus untuk Galea ini mereka ternyata menyediakan referensi juga untuk 3 aksis. Walaupun di sini disebutkan bahwa cutter ini hanya akan proses di area yang berwarna biru ini. Sedangkan di area yang merah ini membutuhkan cutter yang berbeda. Kalau dilihat di sini ada sudut kemiringannya. Kemudian di bagian terakhir kemarin saya sempat lihat, nah ini nih. Jadi kalau misalnya punya bentuk seperti ini ada beberapa jenis cutter barel yang bisa dipakai dikombinasikan untuk penggunaan mesin 3 aksis. Tapi hampir semua
supplier cutting tool itu memang mendesain cutter jenis ini untuk mesin 5 aksis. Hampir semuanya menyebutkan bahwa di situ untuk penggunaan 5 aksis. Oh, ini yang aircut ini dia sepertinya juga bisa atau ada referensi untuk 3 aksis juga. Tapi lebih banyak memang ini untuk 5 aksis. Nah, sekarang kita dari sisi softwarenya. Untuk contoh di sini, yang pertama adalah ini yang saya proses ini adalah untuk yang 5 aksis. Jadi kalau di sini terlihat bahwa cutternya memang tilting, miring gitu ya. Jadi dimiringkan sesuai dengan sudut ideal untuk si cutter ini. Nah, sudut ideal kemiringannya seberapa? Cimatron menyediakan informasi di sini. Jadi ada base mill at slope angle range di sini 70.5 sampai 90 derajat. 74,1 sampai 90 derajat. Jadi tergantung jenis cutter yang kita gunakan, yang kita definisikan, nanti Cimatron akan memberikan referensi terbaiknya itu ada di sudut kemiringan berapa. Jadi dengan referensi ini, jadi toolpad yang saya buat di sini, ini saya atur untuk sudut sekitar 74 sampai 90 derajat. Mungkin bisa saya buka sedikit di sini. Nah, ini sudutnya 75 derajat. Hasilnya kalau dilihat dari simulasi wireframe seperti ini. Ini juga saya buat satu lagi. Kalau di bagian yang bawah ini ada sudut kemiringan tertentu. Nah, yang ini dia flat, jadi 90 derajat. Namun sama tetap menggunakan metode 5 aksis, jadi dimiringkan sudutnya. Dan hasilnya seperti ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan yang 3 aksis? Untuk 3 aksis, saya akan coba simulasikan. Jadi di sini saya gunakan surface milling biasa. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih antara mill all dan mill limit angle. Di sini simpelnya saya mau select all aja. Jadi saya mau semua area diproses menggunakan di sini layer, atau saya mau pakai helical aja deh. Kemudian di sini vertical stepnya itu 1,5. Jadi kalau normalnya kita pakai ball itu 0, sekian, ini saya buat angkanya lebih besar sesuai dengan referensi di cutter tadi. Coba sebentar, kita coba lihat. Nah, ini AP-nya lebih besar, tapi kemarin ini saya ngikutin yang ini nih, yang punyanya Mapal. Jadi di cutter Mapal di sini disebutkan untuk roughness yang jauh lebih bagus seperti ini. Di sini 0,6 mikron gitu ya. Kemudian di sini ini 1,22, ini 0,46.
padahal AP-nya di sini nilainya lebih besar. Jadi saya gunakan referensi ini, kemudian ini langsung coba di save calculate. Oh, di sini saya limit, ada limitasinya bottom only tadi. Sekarang coba saya hilangkan limitasi setnya. Coba lihat hasil simulasinya nanti seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini terlihat toolpad-nya ini agak sedikit mencembung gitu ya. Jadi ada sedikit, karena dia ngikutin dari profil kontur si cutter. Dengan kata lain, toolpad si cutter ini hanya mampu memproses sampai sebagian tertentu saja. Oke, mungkin untuk yang 3 aksis ini bisa dilihat dari simulasinya. Jadi di sini cutter masih bisa memproses sampai sebagian tertentu dari area ini, cuman memang dia tidak bisa menyentuh sampai ke bagian pojok karena secara bentuk geometrinya memang tidak memungkinkan. Untuk bagian yang di bawah, itu di bagian sini nanti yang mungkin juga tidak bisa diproses, tapi di bagian yang dinding ini, yang taper di sini, itu bisa sampai ke bawah. Bisa sedikit dipercepat. Seperti ini. Kalau terlihat di sini memang toolpad-nya sampai ke bawah karena memang untuk memproses sampai habis itu bentuk toolpad-nya harus sampai ke sedikit lebih ke bawah. Oke, ini menggunakan surface milling biasa. Selain menggunakan surface milling biasa, teman-teman juga bisa menggunakan di sini ada local operation. Di sini pada dasarnya memungkinkan untuk menggunakan prosedur ini, tapi saya mau tunjukkan untuk penggunaan yang aplikasi 3 aksis local operation yang mirip dengan 5 aksis. Jadi saya reset dulu semua toolpad dan ininya. Jadi di sini saya mau proses bagian ini nih. Di sini saya gunakan morph between two curve. Saya pilih curve pertamanya ini sampai ke sini. Kemudian curve keduanya yang di bawah sampai ke sini. Kemudian drive surface-nya yang ini. Sengaja dipilih ini karena ada bagian yang ini. Jadi mungkin idealnya mungkin ini bisa ditutup dulu. Tapi karena di sini tidak ditutup, jadi saya buat yang ini aja. Nah, seperti ini. Ini mirip dengan yang 5 aksis tadi, namun dia referensinya adalah 3 aksis. Nah, bagaimana untuk yang ini, yang bagian ini nih?
Teman-teman juga bisa gunakan prosedur lokal 3x ini untuk bagian yang ini. Saya ganti pakai yang metode yang lain. Di sini constant set. Saya mau pakai yang ini. Oke. Zigzag. Nah, ini seperti ini. Kalau dilihat, dia sampai ke bawah. Ya, karena dia bidang sentuhnya di sini. Nah, supaya tidak sampai ke bawah, teman-teman masih tambahkan di sini ada gocek. Ini sampai trim. Nah, trim, tambahkan permukaan datar ini sebagai goceknya. Nggak kebentuk. Tunggu. Mungkin saya coba pakai cutter yang satunya. Ternyata cuma satu garis aja yang kebentuk. Ya, jadi memang hanya sebatas ini aja yang memungkinkan untuk diproses. Yang ini pun sama. Atau mungkin coba diganti ini, void exact. Saya mau pakai yang ini nih, start and exact. Ya, kurang lebih sama. Oke, intinya di sini Simatron memungkinkan untuk teman-teman bereksplorasi menggunakan cutting tool jenis baru, yaitu barrel, di mana terdapat bentukan geometri yang memiliki banyak radius. Namun itu ternyata tidak hanya untuk 5 aksis saja, tapi juga bisa untuk 3 aksis, dan teman-teman bisa gunakan metode 3 aksis biasa seperti ini. Misalnya saya pilih semua bagian di sini, terus saya aktifkan ini. Jadi di sini saya menggunakan surface milling. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jadi ini beberapa contoh metode cutting ataupun teknologi prosedur yang tersedia di Simatron menggunakan cutter barrel untuk 3 aksis. Mungkin ini masih berupa introduction. Jika nanti ada yang berminat ataupun kita berkesempatan untuk mengeksplor lebih jauh, mungkin nanti kita bisa bikin video lain yang lebih detail. Namun untuk saat ini sampai di sini dulu. Semoga informasi yang saya sampaikan pada video ini bermanfaat. Selamat mencoba, salam safe and calculate.